Aku mau cerita itikaf pertamaku. Jadi itikaf pertama aku itu pas tahun 2023 dan itu belum Ramadan ya. Lagi nganggur terus kayaknya lagi cari angin gitu, keluar malam. Itu posisinya aku tuh keluar malam sekitar jam 11 malam. Biasanya aku tuh kalau keluar malam itu jam 11 itu suka duduk di halte. Tapi hari itu aku nggak pergi ke halte, aku malah berhenti di Jabal Arafah. Nah, saat aku berhenti di Jabal Arafah, aku tuh ngelihat ada perempuan lagi sholat. Terus aku kepikiran kayak, ya Allah, aku pengen banget sholat gitu. Dia aku pengen banget sholat, tapi posisinya aku lagi halangan. Bilang, ya Allah, kalau besok udah bersih mau sholat gitu. Besoknya bersih dong. Jadi besoknya itu aku langsung sholat, tapi aku perginya malam-malam. Nah, itulah itikaf pertama aku 10 gitu. Aku sholat di sana, terus ngaji di sana. Aku tuh pernah dengar Yasin 41 kali itu dikabulin hajatnya. Aku baca dong Yasin 41 kali tanpa research gitu. Itu bener kayak saat itu aku niatnya cuman ya aku mau baca Yasin 41 kali dengan hajat yang aku inginkan waktu itu kan. Yasin 41 kali ya literally bener Yasin dari ayat pertama sampai ayat 83 aku baca Yasin sampai habis terus ulang lagi. Tau gak sih kalau kalian kebanyakan ngomong sampai bener-bener kayak kering banget, kayak gitu aku baca sampai akhirnya ya Allah bentar ya, stop dulu. Ya Allah, Riana mau istirahat dulu bentar aja, bentar bangunin ya Allah gitu kan. Gak lama kemudian kayak cuma istirahat 5 menit tiba-tiba bangun sendiri gitu, baru bisa tahajud. Terus abis tahajud lanjut lagi baca Yasin, dan itu sebenarnya nggak nyampe 41 kali hari itu, tapi memang satu aku niatnya 41 kali. Aku tuh saat itu lagi nganggur kan, entah kayak pokok pekerjaan. Jadi saat itu aku udah interview nih, udah interview di salah satu perusahaannya. Kayaknya pas dijelasin benefitnya aku tuh pengen dapat kerjaan yang kasih aku benefit BPJS. Sedangkan aku ini punya sakit yang harus aku kontrol gitu tiap bulan, dan setiap kontrol itu aku bisa ngabisin hampir sejuta bahkan lebih. Aku pengen banget pakai ada BPJS. Jadi aku bilang, ya Allah, aku pengen dapat kerja yang ada BPJS-nya gitu, gajinya UMK. Terus kan memang kerjanya itu literally bener-bener fleksibel, bukan fleksibel sih, kayak remote enggak, hybrid gitu ya. Sebenarnya pakai gini hybrid gitu. Terus ya udah, aku pengen banget tuh dapat kerjaan itu. Terus aku minta deh sama Allah. Aku tuh ngerasa kalau itikaf itu adalah cara aku ketemu sama Allah dengan istimewa, kayak aku lagi ngedate sama Allah gitu sih. Aku menganalogikan itikaf buat aku itu. Jadi kalau misalnya aku ada something problem yang kayaknya ini bukan sekedar kayak keinginan ya, ini bukan sekedar kayak kita pengen sesuatu, tapi ini juga kalau misalnya kayak aku ada masalah tuh, atau aku lagi pengen nangis banget. Kalau aku lagi pengen nangis banget, itu bener-bener aku bakal ke Jabal. Kayaknya Jabal itu tempat itikaf paling nyaman buat aku sih sejauh ini. Jabal Arafah itu adalah tempat itikaf ternyaman aku. Sholat di sana, nangis di sana. Jadi kayak sebesar apapun masalah aku, pokoknya aku nggak akan cari manusia dulu. Setiap ada masalah, setiap ada hal-hal yang kayaknya aduh ini aku mau cerita nih, aku nggak cari manusia, tapi aku cari Allah dulu. Aku cari Allah, aku cerita sama Allah. Kalau aku udah cerita sama Allah, nangis di situ, pokoknya nangis di situ, udah. Itu ada hal-hal yang sering aku lewatin, karena setiap setiap manusia itu pasti ada hal-hal yang berat gitu kan yang dia jalanin, bahkan sampai nangis gitu. Yang nangisnya tuh bener-bener kayak, ngerti nggak sih, sampai yang sesek gitu, pasti ada kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh aku lewatin sendirian.
nggak sendirian, sekali lagi nggak sendirian, tapi hal-hal kayak gitu aku lewatin sama Allah. Jadi Allah yang dengerin semua keluh kesahku gitu. Ini bisa banyak banyak ngebantu orang lain gitu untuk menghadapin problema kehidupan gitu, apalagi soal kerjaan, keluarga, percintaan, financial, pokoknya everything gitu ya. Coba aja cara ini gitu. Nih sih cara aku berdoa, cara aku mengadu gitu sama Allah. Oke, semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk orang-orang. Selamat Ramadan untuk hari yang ke I don't know. Oke, bye bye.